Hai, saya Elizabeth Karina Leonita. Saya adalah seorang notaris. Saya adalah pelaku aktif di bidang hukum, di mana di area pekerjaan saya banyak sekali berhubungan dengan pelaku kawin campur di Indonesia. Oke, jadi ini bukan iklan ya, yang pasti harus ke notaris ya. Memang wasiat itu ada macamnya, ada wasiat umum, holografis, superskripsi, tapi semua itu perlu peran notaris. Nah, kita juga harus pastikan bahwa aset yang dimuat di dalam wasiat memang propertinya ada di Indonesia atau asetnya ada di Indonesia, karena syaratnya untuk membuat wasiat di Indonesia, asetnya harus di Indonesia. Nah, tentu saja kenapa harus dibuat sesuai dengan hukum negaranya masing-masing? Kenapa? Karena itu akan mengikat di negara tempat aset itu berada. Nah, wasiat yang dibuat di luar negeri tentu karena asetnya ada di situ, bukan di Indonesia. Jadi, mengikat orangnya, tetapi pelaksanaannya adalah sesuai dengan jurisdiksi si aset. Tentu. Jadi kalau asetnya ada di Singapura, dia harus bikin di Singapura, di Indonesia harus bikin di Indonesia, kalau ada di Amerika ya harus dibikin di Amerika, sesuai dengan peraturan hukum negara masing-masing aset tersebut berada. Oke, jadi yang pertama, wasiat tersebut setelah dibuat harus didaftarkan. Siapa yang mendaftarkan? Tentunya pasti notaris. Nah, disinilah makanya tadi saya sampaikan peran notaris itu penting ya dalam pembuatan wasiat karena dia yang harus mendaftarkan ke kementerian untuk memenuhi asas publikasi. Nah, selanjutnya setelah si orang yang membuat wasiat tersebut meninggal atau si pewarisnya meninggal, harus di-endorse, harus dilaksanakan wasiat itu oleh siapa? Oleh pelaksana wasiatnya dan kemudian didaftarkan di Balai Harta Peninggalan. Nah, jadi tentu kan pewaris itu ketika mau seseorang melaksanakan isi wasiatnya, pasti orang yang dipercaya. Nah, dia adalah si pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat ini diangkat melalui akte wasiat tersebut oleh si pewaris, calon yang meninggal, ya. Nah, pelaksana wasiat ini bisa juga ahli warisnya atau bisa juga pihak ketiga yang dipercaya oleh si pewaris. Baik. Jadi pada dasarnya kita tuh harus melihat wasiat itu adalah isi atau kemauan dari si calon yang meninggal, calon pewaris ya. Pada dasarnya dia mau memberikan 100% hartanya kepada pihak lain, kita tugasnya hanya mencatat ya. Nah, pada saat pelaksanaannya apakah ada ahli waris yang terlanggar bagian mutlaknya? Nanti kita bisa hitung. Nah, tentu saja apabila ada bagian yang terlanggar, cara yang paling efektif adalah si orang yang menerima wasiat itu harus dipotong dulu bagiannya. Jadi nggak boleh langsung dilaksanakan isi wasiatnya. Kita harus cek dulu apakah ada yang terlanggar atau tidak. Nah, kalau tidak ada yang terlanggar, boleh dilaksanakan isi wasiatnya 100%. Tapi kalau ada yang terlanggar, harus dimasukkan dulu seluruh hartanya. Istilahnya tuh diinbrengkan dulu seluruh isi hartanya, dihitung bagian yang terlanggar, mendapatkan haknya, baru kita jalankan wasiatnya. Itu cara yang paling efektif menghindari pengadilan.